Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di tempat yang ketiga, Bapak Ibu perhatikan. Ini di sini, ini adalah Masjid Sayyidina Abu Bakar. Fungsinya sama dengan Masjid Sayyidina Ali. Ini bukan rumah, bukan bekas rumah Sayyidina Abu Bakar, Bapak Ibu. Akan tetapi dahulu fungsinya adalah majelis, ya, atau penerima tamu penting yang tidak dan yang bersifat rahasia, atau ada hal yang perlu dimusyawarahkan beserta sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi ini adalah masjid dari Sayyidina Abu Bakar, dan masjid ini Bapak Ibu yang lurus dengan Babu Salam namanya, pintu nomor 1 yang ada di Masjid Nabawi. Biar tambah kenal siapa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu adalah sahabat Rasulullah dan juga dari kalangan laki-laki dewasa yang pertama iman kepada Allah dan Rasulullah. Dan Sayyidina Abu Bakar itu adalah mertuanya Rasulullah karena Rasulullah menikahi putri dari Sayyidina Abu Bakar yang bernama siapa, Ibu? Siapa? Aisyah. Kan ada lagunya, Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Oh, hafal ya? Alhamdulillah. Itu saking sampai ada lagunya itu. Dan Siti Aisyah ini istri Rasulullah yang dinikahi pada saat itu masih perawan. Berarti yang lain adalah janda. Istri-istri Rasulullah itu bermacam-macam, Bapak Ibu. Ada yang umur 63 tahun, ada yang umur 63 tahun, 58 tahun, ya macam-macam. Yang perawan itu cuman hanya Siti Aisyah, dan Siti Khadijah pun usia yang dinikahi oleh Rasulullah usianya 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah 40 tahun. Jadi dahulu Rasulullah menikahi istri-istri Rasulullah itu bukan karena nafsu, akan tetapi atas perintah Allah. Atas perintah Allah. Terus pertanyaannya, Masjid Sayyidina Umar di mana? Masjid Sayyidina Umar itu di sini, Ibu. Ini di antara hotel ini. Ketutup hotel, nggak kelihatan. Itu adalah majelis dari Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman ada di sana. Semua sahabat Khulafaur Rasyidin yang 4 itu semuanya mempunyai masjid. Ya, fungsinya yaitu untuk menerima tamu penting atau musyawarah tentang hal yang bersifat rahasia bersama sahabat-sahabat Rasulullah. Tidak ada keutamaan untuk sholat di masjid ini, ya Bu ya. Tidak ada keutamaan, tapi kalau misalnya mau sholat ya dipersilahkan. Tapi tidak ada keutamaan khusus. Nah, selanjutnya Bapak Ibu perhatikan ini, Bu. Ini adalah Masjid Ghamamah namanya. Masjid apa, Ibu? Masjid Ghamamah. Nah, Masjid Ghamamah ini artinya masjid awan, Ibu. Kalau bahasa Jakarta itu apa? Mendung ya, awan tapi ya bahasa Indonesia ya. Nah, ini adalah Masjid Awan atau yang disebut dengan Masjid Ghamamah. Kenapa dinamakan dengan Masjid Awan? Sejarahnya begini. Halo, Assalamualaikum. Masih fokus, Bu? Masih. Ini angka berapa? Nomor berapa hitungannya ini? Berarti masih fokus ya. Kenapa dinamakan dengan Masjid Ghamamah? Dahulu itu di kota Madinah, Ibu, pernah terjadi kekeringan yang amat panjang. Sampai air itu habis. Maka Rasulullah di sana beserta para sahabat-sahabatnya melaksanakan sholat istisqa. Sholat apa, Bu? Istisqa. Bukan sholat istihor, Bu. Istisqa. Sholat meminta hujan. Pada saat pelaksanaan sholat istisqa tersebut, sahabat Rasulullah itu dilihat oleh Rasulullah kepanasan. Maka di sana Rasulullah mengangkat tangannya memintakan kepada para sahabat itu untuk didatangkan sebuah awan. Dan datanglah dengan berkat doa baginda Rasulullah, datanglah awan tersebut dan menaungi para sahabat-sahabat Rasulullah. Maka sampai saat ini masjid ini dinamakan dengan Masjid Awan. Masjid Awan atau Masjid Ghamamah. Nah, di sini Rasulullah pernah melaksanakan sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Tahu Idul Fitri, Bu? Tahu? Itu loh ibu-ibu yang paling terdepan itu. Puasa nggak puasa kadang paling terdepan itu loh. Ya ada kan, Bu, seperti itu kan?
Dan Idul Adha. Idul Adha itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini sejarah singkat yang ada di sekitaran Masjid Nabawi, sejarah tentang Masjid Ghamamah dan juga Masjid Abu Bakar dan Masjid Sayyidina Ali. Sayyidina Umar di sana, Ibu. Ya, sejarahnya Sayyidina Umar itu adalah sahabat Rasulullah yang paling pemberani. Halo, Bu. Pemberani, musuh-musuh dari Rasulullah, dari Sayyidina Umar itu takut jika berperang semuanya kalah. Peperangan yang dipimpin oleh Sayyidina Umar tidak pernah kalah. Ya, Bu, ya. Jadi Sayyidina Umar itu ditakuti oleh para musuh-musuhnya. Bahkan pada suatu ketika, Ibu, Sayyidina Umar itu pada masa Sayyidina Umar ada sebuah sungai Nil. Sungai, Bu, namanya Sungai Nil, itu meminta tumbal manusia setiap tahun. Kalau tidak dikasih manusia, keluar setan itu ngamuk. Maka di sana diketahui oleh sahabatnya Rasulullah, sahabatnya Sayyidina Umar, dilaporkan kepada Sayyidina Umar bahwasanya ada sebuah sungai yang meminta tumbal manusia. Kalau sudah setan makan manusia, bukan setan ecek-ecek. Benar. Sudah rajanya itu, Bu, makannya manusia nggak tanggung-tanggung loh. Nah, pada suatu ketika, Ibu, ditulislah nama dari Sayyidina Umar tersebut, ditaruh ke sungai itu. Maka sampai saat ini nih, setan itu nggak berani keluar gitu. Nah, pada suatu ketika, Ibu, Sayyidina Umar itu diketahui oleh sahabatnya Sayyidina Umar tidak berani masuk ke dalam rumahnya. Halo, Bu, masih fokus, Bu? Angka berapa ini? Ya. Nah, tidak berani masuk ke dalam rumahnya, mundar-mandir di halaman itu. Ditanyakan pada saat bertemu dengan sahabat Sayyidina Umar, ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Umar, saya perhatikan beberapa hari yang lalu, saya perhatikan engkau tidak kayak seperti orang ketakutan, tidak berani masuk ke dalam rumahnya." Halo, Bu, masih fokus? Masih. Ya. Lalu ditanya, "Kenapa wahai Sayyidina Umar, engkau saat ini musuh-musuhmu takut, orang semuanya takut?" Apa yang jawaban dari Sayyidina Umar? Bahwasanya Sayyidina Umar itu baru bertengkar dengan istrinya, Bu. Nah, bayangkan Sayyidina Umar itu musuh-musuhnya takut, Bu, benar? Setan takut kepada Sayyidina Umar, Ibu, sampai enggak keluar sampai saat ini, tapi kepada istrinya takut, Ibu. Berarti seorang istri itu lebih menakutkan daripada Loh, kan bukan saya yang jawab. Tapi